Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang. Tapi tetap semangat pagi siswa dan siswi kelas 7 SMP Islam Bakti Asi. Dalam kesempatan kali ini kita alhamdulillah dipertemukan dengan pembelajaran fikih, masih dengan pembelajaran daring atau online ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai ketentuan sholat jamaah. Nah, ini kita mulai masuk ke bab-bab mengenai sholat jamaah ya, atau keringanan-keringanan yang ada dalam sholat. Nanti kita ke depannya akan membahas qashar, sholat qashar, jamaah qashar dan sebagainya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat maka dia mendirikan agama, dan barang siapa yang tidak mendirikan sholat maka dia sudah meruntuhkan agama. Sangat pentingnya sholat maka oleh agama Islam, dalam ketentuan agama Islam dicontohkan oleh Nabi, jangan sampai meninggalkan sholat. Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman tidak boleh untuk meninggalkan sholat, karena sholat juga yang membedakan antara Islam dengan kafir. Nah, itu oleh Nabi dijelaskan seperti itu. Yang membedakan kalian dengan orang-orang kafir adalah dengan sholat. Nah, kita bahas mengenai ketentuan sholat jamaah. Jamaah menurut bahasa berarti mengumpulkan. Sholat jamaah adalah sholat yang digabungkan, yaitu mengumpulkan sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Nah, apakah kalian sudah pernah melaksanakan sholat jamaah? Sholat jamaah ini sholat seperti biasa ya, tapi merupakan keringanan keringanan dalam sholat ketika seseorang melakukan perjalanan. Nah, biasanya perjalanan yang memakan waktu atau mencapai jarak tempuh 80 km. Itu baru boleh dijamak sholatnya. Jadi mengumpulkan ya. Mengumpulkan sholat zuhur, contohnya seperti ini. Contohnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, digabungkan, waktunya itu digabungkan setelah sholat zuhur langsung didirikan sholat asar di dalam waktu sholat zuhur atau di dalam waktu sholat asar. Sholat zuhur dengan sholat asar digabungkan, ketika didirikan di waktu sholat zuhur maka itu disebut dengan jamaah takdim, ditarik ke depan, ditarik ke sholat zuhur. Sholat asarnya di jamaah takdim ke sholat zuhur. Kemudian ada jamaah takhir ya, nanti sholat zuhur di jamaah takhir ke sholat asar. Nah, seperti itu. Kemudian pasangannya selain sholat zuhur dan sholat asar ada pula sholat maghrib dan sholat isya, itu boleh dikerjakan dengan proses jamaah, baik jamaah takdim atau jamaah takhir. Jamaah takdim ketika sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan di waktu sholat maghrib, dan jamaah takhir yaitu ketika sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan di waktu sholat isya, diakhirkan. Jadi ketika dalam perjalanan diakhirkan, nantilah sholatnya, sholat maghribnya nanti di waktu sholat isya. Dan ada sholat yang tidak bisa dijamak, yaitu sholat subuh. Sholat subuh tidak bisa dijamak ke mana-mana ya, tidak bisa dikezuhurkan atau ditakdimkan ke sholat isya, tidak seperti itu. Subuh tetap pada waktunya dan tidak boleh digabungkan dengan sholat lain. Di antara 5 tadi ingat, zuhur dengan asar atau asar dengan zuhur, kemudian maghrib dengan isya, itu pasangan-pasangannya. Sedangkan sholat subuh itu tidak ada pasangannya. Untuk bisa dijamak tidak bisa ya sholat subuh.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai macam-macam sholat jamaah. Bentar. Jadi macam-macam sholat jamaah yaitu ada dua ya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa ada sholat jamaah takdim, ada sholat jamaah takhir. Sholat jamaah itu jamaah takdim dan jamaah takhir. Kalian harus bisa membedakan antara keduanya. Jadi jamaah takdim yaitu ditarik ke waktu yang sedang berlangsung, misalnya ketika kita akan bepergian sudah masuk sholat zuhur, dan atau ketika kita dalam perjalanan sudah masuk sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur maka dilanjut sholat asar. Nah itu disebut dengan jamaah, tapi jamaahnya jamaah takdim. Sedangkan jamaah takhir adalah jamaah yang dilaksanakan ketika diakhirkan, sholatnya diakhirkan ya. Bentar ini Bapak. Jadi jamaah takhir adalah sholat yang diakhirkan. Misalnya kita sedang dalam perjalanan dan sudah masuk, sedang dalam perjalanan, kemudian waktu sholat zuhur sudah masuk. Nah kita di dalam perjalanan tersebut, di waktu sholat zuhur itu, kita dalam perjalanan tersebut niatkan untuk menjamak takhir sholat zuhur ke sholat asar. Jadi kita tidak melaksanakan sholat, tetapi harus niatnya sudah harus ya. Jadi di dalam hati diniatkan saya niat sholat zuhur di jamak takhir ke asar, seperti itu. Dipahami ya. Nah, adapun ada syarat-syaratnya ya. Jadi tidak semua sholat itu setiap hari kita bisa dijamakan. Setiap hari kita tidak dalam perjalanan, tidak apa, tiba-tiba ingin menjamak takhir sholat zuhur ke sholat asar. Nanti aja nih, tanggung sedang main game, sholat zuhurnya di jamak takhir ke asar. Nah, tidak bisa seperti itu ya. Karena itu perbuatan sia-sia, kemudian tidak sedang dalam perjalanan. Syarat-syaratnya menjamak sholat yaitu, oke, kita ke hukumnya terlebih dahulu. Jadi hukumnya itu mubah. Mubah itu diperbolehkan. Jadi tidak ada sunahnya, tidak ada. Dibolehkan aja ya, dibolehkan aja. Dibolehkan bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Syarat pertama yaitu musafir. Jadi hukumnya mubah itu boleh ya tadi. Yang pertama musafir. Musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan dengan jarak tempuh minimal 80 km. 80,64 km. Ini menurut jumhur ulama. Menurut para ulama itu. Kemudian yang kedua adalah bukan perjalanan untuk maksiat. Nah, misalnya bukan perjalanan saat kita sedang pergian untuk berjudi, misalnya judinya jauh tempatnya lebih dari 80 kilo, dan dalam perjalanan tersebut kita akan menjamak sholat. Nah itu tidak bisa ya, tidak sah, menjamaknya tidak sah. Bahkan perjalanan itu pun merupakan perjalanan yang maksiat, tidak dibolehkan ya, apalagi ya boro-boro menjamak sholatnya, bahkan melakukan perjalanan itu pun tidak diperbolehkan. Kemudian harus diniatkan niat sholat jamaah tadi, niat sholat jamaah takdim dan jamaah takhir. Kemudian yang keempat, tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Jadi orang-orang yang dalam perjalanan itu tidak bisa makmum dengan orang-orang yang mukim sholat jamaahnya itu ya. Misalnya
Kita sedang dalam perjalanan, kemudian kita masuk masjid dan ikut makmum sholat asar misalnya. Padahal kita sedang niatnya untuk menjamak, nah itu tidak boleh. Mukim adalah orang-orang yang pribumi, orang-orang yang ada di sana. Jadi orang-orang yang menetap di sana, tinggal di sana. Bukan musafir, bukan sedang dalam perjalanan. Jadi ketika melaksanakan sholat jamaah ya kita sholatnya munfarid ya, atau dengan kelompok yang sedang sama-sama dalam perjalanan dan niat untuk menjamaah. Kemudian dalam keadaan ketakutan seperti sakit, hujan lebat, angin topan atau bencana alam lainnya itu boleh dilakukan sholat jamaah. Macam-macam sholat jamaah tadi jamaah takdim. Pengumpulan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama, yaitu takdim itu awal ya. Dikumpulkan dua sholat dalam waktu yang pertama. Contohnya sholat jamaah takdim asar ya, sholat zuhur, kemudian jamaah takdim asar di waktu sholat zuhur. Kemudian jamaah takhir adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada waktu yang kedua atau akhir. Seperti itu. Syarat-syarat jamaah takdim. Nah, ada syarat. Sekarang masuk ke jamaah takdimnya ya. Pembahasan yang khususnya. Syarat jamaah takdim yaitu berniat menjamaah sholat kedua pada sholat yang pertama. Jadi niatnya itu di sholat yang pertama, kemudian juga dikerjakan di waktu sholat yang pertama ya. Setelah contohnya seperti ini, kita sedang dalam perjalanan, kemudian masuk waktu sholat zuhur, kemudian kita melaksanakan sholat zuhur. Nah, setelah sholat zuhur, langsung kita berdiri lagi untuk menegakkan sholat jamaah takdim asar ya. Niat sholat, nah, saya niat sholat jamaah takdim asar di waktu zuhur seperti itu. Di waktu sholat yang pertama ya. Kemudian mendahulukan sholat pertama baru dilanjutkan sholat kedua. Jadi sholat zuhur dulu terlebih dahulu 4 rakaat, kemudian baru sholat asar 4 rakaat. Kemudian dilakukan secara berurutan dan tidak diselingi dengan perbuatan atau perkataan lain. Jadi jangan ngobrol terlebih dahulu, jangan ngopi terlebih dahulu setelah sholat zuhur teh. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Langsung berdiri setelah selesai sholat zuhur, langsung berdiri dan melaksanakan sholat asar jamaah takdim asar. Harus berurutan kecuali jika diselingi dengan iqomah atau duduk atau perbuatan yang sangat-sangat penting. Kemudian niat jamaah pada waktu takbiratul ihram sholat yang pertama, misalnya zuhur. Nah, jadi harus dengan niat menjamak ya di waktu mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian kita berlanjut ke syarat sah jamaah takhir. Niat dilafalkan pada sholat yang pertama atau pada waktu sholat yang pertama ya. Meskipun kita dalam perjalanan, kita niatkan. Nah, waktu sholat zuhur sudah masuk, tetapi bahkan hampir habis. Nah, di waktu hampir habis sholat zuhur ini, kita niatkan untuk menjamak takhir sholat zuhur. Seperti itu. Saya niat sholat zuhur di jamak takhir di waktu asar. Ketika dalam perjalanan, kita tidak perlu melakukan sholat zuhur tersebut, karena kita sudah niat di dalam hati, baik itu dalam kendaraan. Saat kita berkendara, saat kita mengemudi misalnya dalam motor, di motor kita mengemudi motor, waktu zuhur bentar lagi habis. Kita saat dalam perjalanan yang panjang tersebut, kita sudah diniatkan di dalam hati untuk menjamak takhir sholat zuhur. Nah, itu tata cara niatnya seperti itu. Dilafalkan pada sholat yang pertama, berurutan, artinya tidak diselingi dengan perbuatan atau perkataan lain tadi ya. Setelah sholat yang pertama, kemudian lanjut sholat yang kedua. Dalam artian, sholat jamaah takhir ini tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat yang pertama atau sholat kedua. Tadi
boleh di waktu asar itu boleh melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu atau melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Asalkan setelah sholat tersebut langsung mendirikan sholat selanjutnya. Atau boleh mendirikan sholat maghrib terlebih dahulu atau sholat isya terlebih dahulu. Tidak ada ketentuannya. Berbeda dengan sholat jamaah takdim tadi. Harus sholat yang awal dulu. Misalnya di waktu maghrib harus sholat maghrib terlebih dahulu baru menjamak takdim sholat isya, atau di waktu zuhur terlebih dahulu baru boleh melaksanakan sholat asar jamak takdim asar. Nah, seperti itu materi untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi amanat dari Bapak, jangan pernah kalian tinggalkan sholat, bahkan ketika waktu yang sangat sempit sekalipun jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat adalah yang membedakan antara orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Oke, dasar hukum dari sholat jamaah ini adalah Quran surat An-Nisa ya. Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat jamaah dan qashar ketika kalian dalam perjalanan. Silakan kalian buka surat An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakum alladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidak berdosa untuk kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Nah, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 101. Dasar hukum tentang boleh kita menjamak dan mengqashar sholat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan like dan komen channel Bakti Asih ya. Kemudian isi absensi juga ya, isi absensi di Google Classroom, di Google Form-nya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.